Halo teman-teman pecinta sepak bola, selamat datang di channel Bola Kaki, channel yang berisi perkembangan informasi dan prediksi pertandingan sepak bola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam olahraga, salam sepak bola. Kembali dengan saya di channel Bola Kaki, saya akan berikan informasi perkembangan timnas Indonesia dari berbagai kelompok umur, khususnya timnas senior. Tapi kali ini saya akan berikan perkembangan terbaru tentang pertandingan yang telah dilakoni oleh tim nasional kelompok umur U19 yang mengikuti turnamen Piala ASEAN atau yang dulu dikenal dengan Piala AFF. Sebelum lanjut teman-teman, gimana kabarnya? Saya ucapkan mudah-mudahan teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ucapan terima kasih saya berikan kepada teman-teman yang sudah menonton video saya dengan berikan dukungan dan menekan tombol like serta subscribe. Tanpa dukungan dari teman-teman semuanya, tentu channel saya bukan berarti apa-apa dan tidak dapat berkembang. Terima kasih untuk hal ini. Baik, teman-teman semuanya dimanapun teman-teman berada, Timnas Indonesia sudah menjalani laga kedua, khusus maksud saya di sini kelompok umur U19 yang kemarin tanggal 20 Juli 2024 telah bertanding melawan tim nasional Kamboja pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Seperti sudah kita ketahui hasilnya bahwa timnas Indonesia berhasil menang 2-0. Dengan kemenangan ini berarti Indonesia sudah mencatatkan 2 kali kemenangan. Pada pertandingan pertama tanggal 17, kita berhasil memukul Filipina dengan skor telak 6-0. Dan di pertandingan kedua, timnas Indonesia berhasil mengalahkan timnas oleh pemain belakang semuanya, yaitu Kade Arel dan juga Iqbal Wijangge ya. Teman-teman, bila melihat hasil pertandingan kemarin, jalannya pertandingan memang timnas Indonesia terlihat sekali begitu kesulitan untuk menembus pertahanan Kamboja. Memang tim nasional Kamboja bermain dengan istilah parkir bus karena mereka menumpuk hampir lebih dari 7-8 pemain di lini pertahanan. Di babak pertama kita bermain 0-0. Jika melihat bagaimana Arkan Kaka, kemudian Mufti Iskandar, Rizky Afrizal, juga Arliansah begitu sulit menembus pertahanan. Kade Aril sudah beberapa kali melakukan pemecahan, mencarikan solusi dengan melakukan syuting-syuting jarak jauh, tapi hal ini belum membuahkan hasil. Kenapa sulitnya ditembus pertahanan Kamboja? Karena memang mereka melakukan pertahanan di bagian lini pertahanan dengan menumpuk 7-8 pemain. Itu yang pertama. Yang kedua, karena memang kurangnya kreativitas. Kalau menurut saya, kurangnya kreativitas lini tengah antara pemain-pemain timnas Indonesia kurang tenang hingga terlihat pada pertandingan kemarin bagaimana lini tengah dan depan begitu buntu untuk menembus lini pertahanan Kamboja karena Kamboja memasang pertahanan berlapis dengan menumpuk banyak pemain di belakang atau istilah kita kenal dengan parkir bus. Kurangnya kreativitas lini pemain lini tengah. Teman-teman, jika kita lihat pertandingan kemarin memang pemain Kamboja sudah diinstruksikan oleh pelatihnya tentunya untuk memberikan pertahanan yang begitu ketat, pressure ketika pemain Indonesia masuk ke area pertahanan Kamboja, pemain-pemain Kamboja saling silih berganti menutup ruang yang kosong karena jumlah pemain mereka menumpuk di bagian belakang. Terlihat bagaimana Mufti Iskandar, kemudian Afriansah, Donitri begitu kesulitan untuk menembus pertahanan karena lepas satu yang satu menutup, lepas satu yang satu menutup. Ini tentu sudah dipelajari oleh pemain Kamboja dan juga tentu strategi dari pelatih Kamboja bahwa melihat pertandingan Indonesia melawan Filipina, bagaimana Filipina berusaha untuk bermain terbuka dan hasilnya mereka kalah. Dan mereka hasilnya Filipina kalah 6-0. Membaca dari itu tentu pemain Kamboja dan pelatih Kamboja
sudah belajar. Mereka memang memasang target, kalau tidak imbang ya kalah. Jadi kalaupun kalah jangan sampai banyak gol. Dengan demikian maka pertahananlah yang menjadi pilihan terbaik bagi mereka. Nah, di sini diperlukan kreativitas pemain-pemain lini tengah. Donitri, Mufdi Iskandar, Arliansyah, Arkan Kakak, depan, kemudian Vigo Dennis terlihat begitu mentok, tidak mampu. Di sini pelatih Indra Safri membaca setelah babak kedua melakukan pergantian pemain dengan memasang Welberjardim menggantikan dan memasukkan ke Muhammad Kafiatur. Dengan demikian terjadi perubahan pola permainan. Bola mulai mengatur irama permainan, dari mana lini tengah mampu mengalir ke kanan dan ke kiri, mencari ruang, membuka peluang, dan terlihat sekali di babak kedua pengalaman Welberjardim bermain di klub Sao Paulo Brasil yang merupakan kiblat sepak bola dunia. Di sini terlihat kematangan bagaimana bisa memainkan bola, membaca ritme permainan, dan melihat peluang-peluang. Walaupun memang gol yang terjadi melalui pemain belakang Iqbal Gwijangge dan Kade Aril, tetapi secara permainan di babak kedua terlihat lebih terkoordinir dan banyak melakukan terobosan hingga menciptakan beberapa peluang. Berbeda dengan di babak pertama. Itulah teman-teman, dengan kebuntuan ini mudah-mudahan bisa menjadikan pelajaran bagi pelatih Indra Safri dan Timnas Indonesia bahwa pola permainan yang diterapkan pada babak pertama sudah dibaca oleh musuh-musuhnya, dan jika kita berhadapan nanti di melawan Timor Leste, kemudian atau nanti di semifinal kita bisa bertemu dengan Australia ataupun Thailand, tentu hal ini sudah dibaca bahwa pelatih Indra Safri akan lebih banyak bermain dengan wingback dan melakukan tusukan-tusukan. Pemainnya banyak diinstruksikan untuk melakukan cutback dan tusukan. Ini sudah harus dipelajari bahwa permainan semacam ini sudah dibaca oleh pelatih dan pemain-pemain. Hingga solusinya tentu pelatih Indra Safri lebih tahu bagaimana cara memecahkannya. Itulah teman-teman, dengan masuknya Jens Reven juga mengubah pola permainan. Bagaimana peluang-peluang yang dimiliki, dan Jens Reven berhasil menarik 2-3 pemain Kamboja untuk mengawalnya, hingga memberikan peluang kepada pemain lain untuk masuk ke depan. Nah, inilah yang terjadi. Demikian teman-teman informasi dan yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Untuk pertandingan berikutnya kita harapkan ketika melawan Timor Leste terjadi perubahan dan sudah memperbaiki kekurangan, belajar dari bermain melawan Kamboja dengan parkir bus. Pelatih Indra Safri harus sudah menemukan formula yang pas untuk menembus pertahanan dan mengetahui bahwa taktik titikal yang dia lakukan sudah terbaca oleh pelatih lawan dan menemukan solusi terbaik untuk Timnas Indonesia. Demikian informasi yang bisa saya berikan. Tetap dukung Timnas Indonesia karena Timnas Indonesia adalah milik dan kebanggaan kita bersama. Bersama saya Mas Anang, salam olahraga, salam sepak bola.